Pemirsa, akibat akses pendidikan yang tidak merata, tidak semua anak usia sekolah mampu mengecap pendidikan yang layak. Bahkan bagi anak-anak di pedalaman, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan sekedar baca dan tulis sekalipun. Hal inilah yang mengetuk pintu hati seorang Butet Manurung untuk mengabdikan hidupnya menjadi guru di daerah pedalaman. Kita akan kulik kisahnya di Female Zone. Namanya Saur Marlina Manurung, teman-temannya memanggilnya Butet. Butet Manurung, begitu publik mengenal perempuan yang identik dengan Sokolah Rimba ini. Nama Butet Manurung memang sulit dipisahkan dengan Sokolah Rimba, sekolah rintisan yang didirikannya di pedalaman Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Walau di awal mendapat penolakan dari masyarakat setempat, Butet tak kenal menyerah. Demi pendidikan untuk anak rimba, Butet rela tinggal dan menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka. Kini, 18 tahun sudah, Butet mengabdikan hidupnya untuk mengajar baca tulis kepada anak rimba. Tidak hanya di Jambi, Sokolah kini telah menjangkau banyak daerah lainnya di Indonesia yang tidak terjangkau pendidikan formal. Atas dedikasinya pada pendidikan alternatif, Butet mendapat banyak penghargaan. Selain masuk dalam jajaran wanita paling berpengaruh versi Globe Asia, Butet juga dihadiahi Hero of Asia Award dari majalah Time tahun 2005. Kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, Butet Manurung yang terkenal dengan Sokolah Rimbanya. Halo Kak Butet. Halo Rika. Ini tidak lagi di pedalaman ya, makanya kita bisa culik ini untuk bertanya tentang kisah-kisah Kak Butet di pedalaman di sekolah rimba. Kak Butet ini mengajar di anak-anak pedalaman sampai sekarang bolak-balik terus ke pedalaman. Gak bosan? Enggak. Pinginnya sih lebih sering ya. Oh, pinginnya justru lebih sering. Tapi enggak, banyak keterbatasan sekarang, apalagi aku baru punya anak. Jadi agak berkurang. Kenapa sih suka Tapi banget ke hutan? Ya kayak bensin aja kali ya buat saya. Kalau udah lama nggak ke hutan, pasti kayaknya hidup ada yang kosong, kurang gitu, kayaknya hampa, ya? Kurang berguna gitu. Nah, saya juga dengar Kak Butet katanya dari kecil memang sudah punya cita-cita, keinginan, ingin nanti hidup di hutan. Iya, benar ya? Benar. Ini kayak ada kehidupan lain yang selalu gembira gitu dan penuh dengan ketawa, ada binatang-binatang, orang-orangnya semua ketawa lebar ya. Senyum-senyum orang di pedalaman kan beda tuh sama senyum orang di kota. Jadi saya ingin bisa jadi bagian dari itu gitu. Nah, tadi kan katanya masih kecil membayangkan bahwa kehidupan di hutan bisa banyak tertawa, gembira dengan hewan-hewan dan lain. Memang seperti itu kah? Memang seperti itu sih. Ya pasti ada bahayanya ya, tapi kalau buat saya semua yang terjadi di rimba itu masuk akal gitu, rasional gitu. Jadi kalaupun ada orang misalnya manjat pohon dan jatuh atau digigit binatang buas, itu buat saya bukan musibah ya. Musibah tuh kalau orang dibunuh, ketabrak atau bunuh diri gitu. Tapi kalau semua yang terjadi di hutan tuh sepertinya alami aja gitu. Jadi kayaknya nggak bahaya, walaupun ya kita kalau ada beruang lari-lari juga lari gitu. Tapi takut juga lah pasti dengan takut binatang juga, buas, tapi ya? Tetap lebih takut berada di terminal Pulau Gadung. Lebih takut dengan Lebih manusia, menakutkan gitu karena di kota. manusia kalau sudah jahat juga bisa Nggak melebihi tahu ya, iya. binatang buas bahkan. Nah, tapi kan tidak semua nih warga rimba yang Kak Butet datangi dulu itu awal-awal langsung menerima. Iya. Kan banyak nih sudah diceritakan baik di buku maupun di film Sokolah Rimba, ada penolakan-penolakan mereka. Artinya kan tidak serta-merta hidup di hutan itu gembira dan happy-happy saja. Iya. Ya itu saya bisa ngerti karena saya orang luar gitu ya. Dulu di awal-awal dianggap orang modern oleh mereka kan? Iya, orang pihak luar yang membawa modernisasi ini ya, dan modernisasi itu pasti jelek aja. Semua orang yang baca tulis kerjanya nipu, tanahnya diambil gitu, dikasih surat kontrak yang mereka nggak bisa baca. Toto tanah hilang, pasti cap jempolin. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat mereka berhati-hati gitu. Dan waktu itu saya nggak ngerti ya mesti gimana lagi nih. Jadi akhirnya dari mencoba membujuk mereka sampai akhirnya ya sudahlah, aku hidup ala Tarsan aja di sini. Nanti kita lihat barangkali ada yang bisa aku bantu. Karena waktu itu aku pun berpikir jangan-jangan emang baca tulis ini bikin orang jahat gitu. Sampai berpikir aku seperti pun itu. berpikir gitu ya. Terus karena banyak sekali orang-orang di pedalaman
baik-baik tuh sebenarnya jangan-jangan nanti malah aku mengubah mereka jadi jahat gitu ya. Dulu aku sendiri memikirkan semua itu panjang gitu, berdebat sendiri dalam hati sampai akhirnya aku sampai di kesimpulan, oke, pendidikan itu seperti pisau bermata dua. Tergantung orang yang Tergantung orang yang pakai ya. Tapi kalau sampai nggak ada pendidikan, sudah jelas pasti orang rimba kehilangan hutan. Kalau Dan mereka pasti dibodoh-bodohi terus. pasti ya. Tapi kalau ada, bisa iya, bisa enggak. Nah, kita memastikan aja nih supaya itu digunakan dengan baik gitu ya. Bu Tet, kita punya nih beberapa foto-foto saat mengajar di rimba ya. Nah, ini di mana nih? Di Jambi Di kah? Jambi ya. Ini di Jambi ya. Nggak ingat tahun berapa? Ingat 2003. Oh, 2003, 13 tahun yang 2004 lalu begitu, ya. iya. 2004, sorry, 2004. Nah, ini udah ada papan tulis ya. Ya, Tadi itu ya kita saya bawa. melihat. Nah, ini apa nih? Ini biasanya kalau saya bawa-bawa majalah atau koran ingin mengajarkan sesuatu, cara menarik perhatiannya gitu. Oh, Jadi ini datang. apa gitu? Ini kan benda-benda asing ya buat Iya. mereka ya. Biasanya saya suka bawa majalah kayak National Geographic. Oh, iya, itu salah satu marketingnya Bu Tet Caraku. Manurung ya untuk membuat mereka berminat. Wah, ini udah pakai kertas dan pulpen ya. Memang awalnya saya pikir, oh mungkin ngajarin baca tulis di tanah aja deh pakai ranting gitu. Nah, iya, Tadinya itu juga ada pikir, ceritanya pakai itu. areng deh gitu. Awal-awalnya kan memang mereka takut sama pensil ya. Pensil itu setan bermata runcing tuh. Buat dibilangnya. mereka. Karena membuat orang jadi jahat. Jadi awal-awalnya ya udah deh pakai apa aja, ngeranting gitu. Tapi terus setelah pendidikan diterima, aku Memasukkan sedikit-sedikit buku ya, tulis karena tetap itu perlu dokumentasi tetap perlu. itu. Iya. Jadi nanti kapan-kapan mereka bisa mengajar lagi dari hasil mereka yang Iya, belajar karena Kak Bu Tet sekarang, juga gitu. mengkader mereka ya untuk Iya, menjadi guru, buat adik-adik Iya. atau teman-teman ya. Nah, saya minta sedikit nih Kak Bu Tet, gimana sih cara mengajar Kak Bu Tet di sekolah rimba? Sedikit aja, pendek saja. Cara mengajar baca tulisnya? Iya, cara mengajar. Gimana Misalnya ya? saya nih muridnya. Kalau kita awalnya sih dari bentuk-bentuk huruf itu, dari bunyinya, kita lebih tekanin ke bunyinya daripada bentuknya ya. Tapi setelah itu bentuk-bentuk huruf tuh disesuaikan lah sama di rimba ya. Kalau misalnya huruf A itu seperti atap rumah, kayak gitu-gitu. Huruf B katanya ada binatang hamil, kayak gitu, kepalanya di perutnya. Tapi terus kemudian kita punya 16 metode yang saya kategorikan ke 16 bunyi-bunyian ya, suku kata. Kita mengajarkan itu dalam dua minggu biasanya udah bisa baca tulis. 2 minggu udah bisa. Nah, kita akan berbicara lagi 16 metode pengajaran ini seperti apa. Sesaat lagi ya Kak Bu Tet. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah di Female Zone.